Anda kembali menyaksikan Pembicara Pemirsa dan pendengar, kami akan lanjutkan lagi obrolannya bersama Pak Al-Hidayat Samsu. Baik Pak, di segmen awal tadi sempat disinggung soal kita yang sedang mengejar ketertinggalan selama PJJ kemarin. Iya. Hal-hal yang perlu dan mendesak nih Pak untuk kita perhatikan itu apa saja Pak? Ya, hal-hal yang mendesak yang kita harus perhatikan yang pertama adalah kembalikan anak-anak 100% di sekolah. Itu yang pertama. Karena bagaimana kemudian kita menghadirkan karakter siswa di kelas kalau niat belajar pun itu tidak ada karena keterbatasannya. Saya kira itu saja kuncinya untuk mengembalikan proses pembelajaran itu. Minimal anak-anak dulu kembali ke sekolah semua. Jangan kemudian putus sekolah karena kemudian keterbatasan regulasi ataupun infrastruktur. Itu saja kalau dari saya. Nah, kita ingin flashback ke masalah-masalah yang terjadi selama pandemi. Banyak anak-anak kita mungkin secara finansial kekurangan dan kemudian timbul kekerasan dalam keluarga mereka. Nah, apa yang kemudian perlu untuk pengawasan yang sama-sama kita lakukan supaya adik-adik kita bisa aman di rumah, aman juga di sekolah? Ya, jadi saya melihat kalau kita bicara pendidikan itu kan bicara, kalau pendidikan secara formal tentu bicara pendidikan yang ada di sekolah, gitu kan, dalam 1 triliun APBD itu. Tapi kalau kita melihat kunci, ada orang yang kemudian sukses, pintar, cerdas di sekolah, tapi nyatanya dia orang cerdas, ranking 1, tapi kedepannya dia tidak kemudian menjadi orang yang sukses kedepannya, karena pendidikan di rumahnya yang lemah, pendidikan di lingkungannya yang lemah. Ada yang kemudian lingkungan di informalnya rumahnya yang bagus, di sekolahnya lemah, tapi dia sukses. Nah, kami berharap dinas pendidikan tidak hanya bergerak dengan sendiri, tapi bergerak dengan dinas pemberdayaan perempuan. Bagaimana mengajarkan orang tua mendidik anak dan memahami juga proses pembelajaran di sekolah. Jadi kolaborasi ini yang perlu dihadirkan sehingga 3 pilar pendidikan itu kemudian hadir sebagai penunjang pendidikan karakter. Persoalan ketinggalan kemarin adalah persoalan terkait dengan mengembalikan anak-anak ke sekolah lagi. Itu intinya kalau saya kami gitu. Iya. Dan yang menjadi hal yang ingin ditonjolkan dari kurikulum ini lagi-lagi soal potensi dan juga karakter, memberikan karakter, dan yang ingin ditonjolkan juga terkait dengan nilai-nilai Pancasila, Pak. Anda melihat selama ini memang nilai-nilai Pancasila kita kurang diberikan atau seperti apa nih Pak dari segi pendidikan kita? Iya, jadi saya tadi lupa jawab persoalan kekerasan terhadap anak. Saya kira sudah ada Perda Perlindungan Anak, ya perlindungan anak. Nah, disinilah kunci orang tua memahami bagaimana mendidik anak itu di sekolah, ya. Karena untuk mendisiplinkan anak di sekolah itu kadang-kadang kan ada kekerasan oleh guru, kadang-kadang ada kekerasan oleh siswa, ya kan. Tapi ada anak-anak siswa yang kemudian tidak disiplin di sekolah, tapi kemudian guru melakukan, apabila Anda terlambat, Anda keliling, lari di sekolah, ya kan, di sekolah. Itu bentuk kekerasan, karena bentuk kekerasan itu tidak secara mendidik. Apabila ada anak terlambat, dijemur. Menurut KPI, menurut aktivis anak, itu kekerasan, karena guru menghukum dalam mendisiplinkan anak itu tidak dalam terdidik. Mestinya mungkin dalam pendidikan, apa dan sebagainya. Nah, ini adalah peran kami sebagai kemarin menjadi ketua pansus perlindungan guru. Bagaimana guru pun juga dilindungi. Bukan untuk membela guru, tapi bukan membela anak. Tetapi ini menjadi harmonisasi kekerasan. Jadi itu kalau persoalan kekerasan. Persoalan dengan apa tadi? Nilai-nilai Pancasila. Dalam Merdeka Belajar yang diharapkan Pak Menteri itu bagaimana menghadirkan nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau kita melihat nilai Pancasila pada kondisi sekarang, masih banyak sekolah yang tidak melakukan upacara hari Senin karena pandemi ini. Nah, hal dasar itu yang saya kira harus pemerintah Kota Makassar perintah semua kepala sekolah untuk menghadirkan upacara setiap hari Senin. Ya, setiap hari. Masih banyak sekolah yang tidak melakukan upacara dalam hari Senin. Nah, dalam modifikasi pembelajaran juga Pak Menteri mengatakan di seluruh mata pelajaran dihadirkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Nah, ini kami mendukung karena dengan pendekatan dengan adanya perjumpaan peradaban luar maupun Eropa maupun Timur Tengah, saya kira ini
kunci untuk mempersatukan negara kita adalah pendidikan Pancasila. Ya, kami mendukung itu dan kami berharap tidak hanya guru PKN yang paham Pancasila, tetapi semua guru matematika, guru agama, guru bahasa Inggris, semua memahami bagaimana melakukan transfer ilmu pengetahuan dalam konteks nilai-nilai Pancasila. Gitu. Apalagi kita di Indonesia sangat kental sekali dengan keberagaman dan ya, perlu untuk dirayakan ya Pak, ya, harus bangga akan perbedaan teman-teman. Terakhir nih Pak ya, untuk harapan Anda terkait dengan transformasi pembelajaran yang saat ini akan berlangsung selama 2022 ini, harapannya seperti apa? Ya, harapan saya yang pertama paling penting adalah kami berharap dikembalikan 100% siswa ya, maupun di pesantren. Pemerintah Kota Makassar mengizinkan semua untuk kembali tatap muka. Karena kalau TK, SD, dan SMP belajar online itu harus dibarengi oleh orang tua. Kalau SMK itu logik, ya dia sudah bisa disiplin, mandiri dalam belajar online. Tapi kalau TK itu kan nggak masuk akal gitu. Pertama. Kemudian yang kedua, kami berharap ke depannya pemerintah pusat menambah kota P3K wabil khusus di Kota Makassar. Ya, wabil khusus di Makassar, karena kami paham banyaknya potensi guru-guru kita di Kota Makassar yang kemudian layak masuk di P3K karena keterbatasan kota. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah harapan kami pemerintah Kota Makassar lebih mengedepankan kepada kepelatihan pada guru, ya. Karena kunci keterlambatan pendidikan di Kota Makassar adalah kembali ke 2019 kemarin menurut LHBPK di gurunya. Ya, di gurunya, bukan di sarana prasarananya, di gurunya. Jadi kuncinya di gurunya, pengembangan guru yang harus dikembangkan, updating guru gitu. Yang terakhir yang kita harus dikembangkan adalah sarana prasarana yang masih minim. Saya sampaikan tadi sonasi ada 10.000 sekolah yang tidak 10 anak yang tidak bisa menikmati sekolah publik. Berarti kita harus menghadirkan sekolah regrouping, fasilitas sarana prasarana dan lain sebagainya. Yang terakhir yang kita harus siapkan kepada pendidikan kedepannya adalah bagaimana pendidikan ini kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam mengajarkan seluruh ibu-ibu yang ada di Kota Makassar dalam mendidik anak dengan kesabaran dan ketulusan pada anak gitu. Ya, jadi kita punya banyak sekali PR ya Pak untuk pembenahan kualitas pendidikan kita. Semoga kedepannya proyeksinya bisa kembali positif lagi. Baik, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Sukses selalu Pak. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa dan pendengar sudah menyaksikan Mabicara. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.